Halo, perkenalkan nama saya Sepdiarina Cimarmata. Di sini saya mau share sedikit ya tentang yang penyakit yang aku pernah jalani derita selama sudah hampir ya 4 tahun ya, jalan 4 tahun. Saya mengidap penyakit autoimun yang disebut juga sama dengan penyakit kekebalan tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri. Jadi itu kejadiannya sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. Saya itu eh, habis melahirkan anak kedua, dan saat itu dulu gejalanya itu apa ya, saya itu merasakan badan itu sakit, seperti bengkak di paha, bengkak terus gatal-gatal gitu. Jadi di sekitar tangan itu semua gatal, merah-merah, seperti apa ya, kayaknya seperti digigit nyamuk tapi agak besar ya, kayak berpeta-peta gitu dia, kayak berbentuk bunga-bunga, dan itu banyak, dan gatal dari ujung kaki sampai ujung rambut, dan itu membuat stres ya, sangat stres. Makan pun sepertinya setiap mau makan itu seperti salah makan terus gitu, padahal kalau dipikir-pikir makanannya cuman bubur aja gitu, bubur nasi, sop gitu aja, karena kan namanya juga kita baru melahirkan ya. Biasa kalau kita melahirkan itu kan eh, kita juga merasa sakit ya, namanya juga baru melahirkan, nggak ada pikiran untuk sakit apa-apa gitu. Cuman selama sebulan itu berlangsung ke bulan kedua, saya kok merasa bengkak gitu ya. Terus bengkak itu makin semakin parah, dan saya semakin gak bisa jalan sama sekali. Saya sampai lumpuh sekitar 3 bulan. Kita berobat seluruh rumah sakit yang di Medan ini, termasuk kita udah jalani sama suami. Macam-macam lah sakitnya dibilang, sampai sakit dibilang kemarin ada penyakit tulang lah, penyakit malaria, penyakit sampai diomname juga gitu, tapi nggak menghasilkan gitu loh, nggak jelas sakitnya, entah sakit gini-gini gitu kan, diobati sembuh gitu, sampai kita disuntik pun, suntik udah berbagai jenis suntian, dan itu rasanya menyakitkan ya. Tapi mengingat sakitnya ini nggak sembuh-sembuh, terus dia demam aja, kita kan stres gitu ya. Kok kayaknya saya riwayatnya tidak pernah sakit sama sekali ya. Sakit paling sakit demam, sakit mencret gitu doang, paling sakit batu itu pun jarang gitu. Saya orangnya pribadinya yang termasuk sehat ya, kalau dibilang sehat, jarang sakit. Tiba-tiba sakit kayak gitu, dan itu berlangsung lama, sampai saya itu sampai benar-benar drastis ya, berat badan itu sampai benar-benar sangat kurus gitu, dan semua postur tubuh saya itu sampai benar-benar habis gitu. Namanya juga kita dulu kan kalau baru melahirkan kan pasti susu itu besar ya, namanya juga ibu hamil ya, itu bakal benar-benar kempes gitu. Jadi mengingat itu lagi kan, kok sulit ya gitu ditemukan sakitnya. Kalau kita sakit ya harusnya ada obat gitu, dan obatnya itu harus ketika kita minum ya harusnya sembuh kan, itu harapan kita. Ini gak ada menghasilkan gitu loh, sampai aku benar-benar stres. Kemarin saya tuh pergi ke Penang ya untuk cari tahu, padahal saya sama sekali saya itu tidak pernah sama sekali pergi ke naik pesawat ya. Tapi saking kita stres, saya putuskan untuk berangkat sendiri ke sana. Karena
karena juga melihat penyakit ini kan kadang seperti penyakit yang dibuat-buat orang juga ya. Taulah kalau kita orang-orang yang masih kayak kami, orang tua kami termasuk juga masih tinggal di kampung, jadi masih mempercayai akan hal itu. Karena kita pun saya pribadi juga pekerjaan saya itu jualan sama suami, jadi mereka pikirnya macam-macam lah, mikirnya mungkin kamu diginiin, dibuat orang seperti ini seperti itu. Jadi kita putuskan untuk mencari kesehatan yang lebih perobatan yang lebih mungkin lebih orang udah sering ke sana untuk berobat. Jadi kita coba lah gitu ya, siapa tahu lebih canggih di Malaysia. Jadi tiba di sana memang tepat lah, jumpa lah. Sakitnya itu dibilang sakit rheumatoid arthritis. Oh bukan, di situ mereka masih sebutkan penyakitnya di bagian sejenis itu apa ya, saya lupa juga soalnya udah 4 tahun yang lalu ya. Ada dia bahasa kedokterannya saya juga lupa, cuman yang pastinya dia mengarah ke udah dapat lah sakitnya, mengenai sakit itu tadi ya, tentang autoimun tadi. Ada bahasa kedokterannya saya juga udah lupa. Dan itu juga bagian dari penyakit autoimun, bisa lupa, sedikit-sedikit lupa, sedikit-sedikit. Padahal nanti ini baru aja ya saya ucapkan, itu bisa lupa sekejap, dalam benak itu tiba-tiba lupa. Bahkan sampai kadang kita yang kenal, misalnya ini kalau di saya Batak kan kadang ada sebutan tentang ada namburu lah, ataupun kakak lah, ataupun bahasa seperti itu. Kadang saya lupa mau menyebut ini, aku biasa panggil apa ya sama dia gitu. Padahal itu udah termasuk tiap minggu jumpa gitu. Tiba-tiba aku manggil apa ya, tiba-tiba aku lihat dia memang orangnya udah tua ya kan. Jadi kita mikirnya saya pikir gini, kak aku manggil apa ya biasanya sama kamu. Dia heran gitu. Memang itulah ya bagian dari penyakit autoimun ini, aneh tapi nyata. Tapi bersyukur saya bisa diizinkan Tuhan untuk menikmati hari-hari yang singkat ini. Saya bersyukur juga saya bisa melalui ini semua. Gak gampang, memang gak gampang sekali, sangat banyak penderitaan ya. Seperti suami saya itu, tahulah ya, kebutuhan suami itu kan sangat, kalau dipikir ya, kami pengantin baru, kami udah dapat penyakit seperti ini gitu. Saya pribadi pun, saya umur 22 tahun menikah, sekitar 24 tahun lah itu ya menderita penyakit autoimun. Gak gampang ya melalui itu semua, tapi yang saya percaya, saya diberi kesempatan yang kedua, bahkan ketiga sama Tuhan ya. Itu berkat kasih karunia Tuhan sama saya gitu. Saya udah pernah juga tiba-tiba memberhentikan obat. Dan di situ kejadian yang saya rasa itu sudah membuat hidup saya juga akan berakhir, karena saya pun sampai udah sesal, badan sudah sakit semua, lemas, gak berdaya, makanan juga gak masuk. Jadi di satu sisi di saat saya udah gak sadar, saya udah diopname, saya tiba-tiba, mungkin saya percaya itu memang berkat doa-doa
dari saudara seiman, juga berkat doa suami saya. Di saat itu katanya dia sangat-sangat tidak ikhlas saya pergi gitu ya. Padahal di situ aku rasa memang aku sudah nggak sadarkan diri, dan juga namanya juga kita sakit ya, rasanya itu memang sudah sesak, sudah udahlah gitu, kita nggak rasain lagi apa itu yang namanya sakit, namanya kita diopname, nggak sadarkan diri. Yang ada yang jelas setelah kejadian itu suami saya cerita tentang bahwa dia belum ikhlas gitu ya, malah pas saya ada suatu dorongan yang bilang, Tuhan aku masih belum sanggup loh kehilangan istri saya. Jadi aku rasa saya rasa itu semua berkat doa-doa juga ya. Jadi seiring berjalannya waktu, saya itu lebih banyak pulih ketika saya mengikhlaskan ya, mengikhlaskan segala yang terjadi dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan memberikan ini kepada saya ada maksud dan tujuan. Saya percaya semakin hari semakin saya menggali lagi kenapa ini terjadi kepada saya. Saya juga semakin mengerti ya bahwa ini Tuhan tempatkan karena memiliki maksud dan tujuan kepada saya. Saya dulu orangnya hobi jalan-jalan, hobi banyak makan. Semua segala makanan itu masuk. Mulai dari yang gak enak mau enak, itu masuk semua. Namanya juga hobi makan ya. Terus saya itu orangnya apa ya, suka gitu yang namanya mencoba hal yang baru, terutama kepada diri saya ya. Memang sih semua rata-rata perempuan saya rasa juga hobi ya mengurus dirinya lah, mulai dari kayak zaman sekarang ada filler, ada apa, ada yang namanya suntik ini suntik itu gitu. Saya rasa kalau saya sehat mungkin itu semua saya lakukan, mulai yang dari tadi itu ya, yang namanya suntikan, botox-botoksan, karena mengingat itu tadi keinginan tadi itu. Tapi Tuhan pilih saya untuk tidak melakukan itu, karena mungkin saya tidak tahu ketika saya melakukan itu mungkin Tuhan bisa marah ya dengan saya merombak postur tubuh saya, mungkin gitu ya. Tapi yang saya banyak belajar melalui penyakit ini, itu adalah bagian dari keinginan suami saya juga ya, karena dia gak pengen sebenarnya saya itu nanti kalau udah jadi mama, jadi ibu-ibu apa namanya, jadi gendut gitu. Karena saya itu hobi makan, mana mungkin banyak makan gak gendut. Apalagi dulu saya punya riwayat 63 kilo ya waktu SMA. Sudah kenal dengan suami saya itu makin kurus karena dia mungkin selalu diingatin. Tapi namanya juga selalu diingati, pada saat itu nggak punya duit ya kan, bisa jadi saya mungkin bisa terbenam lah. Cuman ketika saya memiliki sedikit duit, mungkin merasa lebih bisa beli ini, bisa beli itu, standar dikasih Tuhan. Tapi aku rasa itu semua terjadi memang agar aku lebih bisa menahan diri ya. Sekarang saya lebih
udah lebih baik kan, dan puji Tuhan saya rasa sudah lebih baik ya. Saya percaya itu karena kasih Tuhan kepada saya. Terus memang saya juga diajarin lebih sering membaca firman, saya lebih sering happy, tidak mikirin sakit penyakit lagi. Saya tidak mementingkan keinginan saya lagi gitu. Kalau dipikir-pikir kan kayak kami autoimun ini sebenarnya nggak bisa kena matahari ya. Kalau udah dibilang nggak bisa kena matahari, pasti nggak bisa jalan-jalan dong, nggak bisa kesana kemari. Kalaupun mau jalan-jalan ya harus pakai mobil, harus pakai payung, harus banyaklah perlengkapannya. Tapi saya bersyukur ya, melalui ini kejadian ini semua, saya merasa saya lebih baik, saya bisa lebih memikirkan tentang apa maunya Tuhan dalam hidup saya. Saya lebih disayang ya, lebih disayang sama keluarga, sama suami, sama mertua juga. Kita kalau bisa pulang kampung karena tahu kita udah punya penyakit seperti itu, kita lebih udahlah kamu nggak usah capek kali, nggak usah pegang ini sana sini. Padahal memang dulunya sih memang saya orangnya nggak begitu rajin ya kalau di bagian bersih bagian rumah tangga. Saya itu nggak pala hobi, cuman itu pun susah ya yang namanya untuk melakukan itu, saya rasa, karena saya hobinya ya kayak mana kerja cari duit aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya rasa itu memang saya bersyukur juga lah ya, saya kayaknya lebih terdidik dari pola makan, dari cara pandang. Saya diajari untuk berpikir positif sejak penyakit ini ada di dalam tubuh saya. Saya mengetahui bahwa cintanya suami saya begitu besar kepada saya. Banyak orang yang peduli kepada saya, dan saya bersyukur. Yang paling penting itu adalah Tuhan menyayangiku, dan Tuhan memberikan kesempatan hidup bagiku. Thank you buat teman-teman. Bagi yang teman-teman yang memiliki sakit seperti saya, harus semangat. Terus yang paling yang harus dijaga itu adalah pikiran dan hati kita ya. Kita harus ikhlas menerima ini semua, karena tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan. Terserah Tuhan mau tubuh kita ini mau dijadikan apa, mau bagaimana. Terus kalau saya sih lebih sering ya kalau bersaat teduh, berdoa. Terus sekarang itu memang doa saya tidak pernah lagi untuk masalah kesembuhan ya. Saya lebih sering didoakan orang, didoakan jemaat, didoakan suami. Padahal sebenarnya harusnya kan kita pribadi yang mendoakan kan. Tapi saya rasa semakin saya tidak meminta itu, Tuhan memberikan itu loh kepada saya. Dan hasil itu banyak mempengaruhi ke saya. Itu saya rasa saya lebih cantik ya ketika saya sejak penyakit autoimun itu ada dalam tubuh saya. Terus saya merasa lebih dekat sama Tuhan. Saya lebih mengerti perasaan orang. Dulunya saya orangnya cuek, tapi ketika orang memiliki sakit, maupun bukan sakit autoimun ini pun, ataupun entah penyakit kanker kayak itu, penyakit biasa kayak itu, saya udah lebih mengerti, karena ngeri, rasanya sedih ya kalau berada di posisi yang sakit. Karena di saat itulah saat-saat kita merasakan bahwa hidup ini gak ada gunanya, hidup ini gak ada artinya. Ketika kita banyak duit, ketika kita banyak memiliki segalanya, ketika
kesehatan itu nggak ada, kesehatan itu diambil, itu semua nggak ada, nol. Saya juga mikirnya juga gitu. Iya ya, nggak ada gunanya ya semuanya. Semuanya rasanya sia-sia ketika kita sakit. Tapi bersyukurnya diingatkan kembali ya bahwa Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihi saudara semua. Kita diperkenalkan untuk menikmati sakit ini. Tuhan pasti punya tujuan hidup bagi kita. Thank you. Semangat buat teman-teman sekalian. Dan bagi teman yang nggak memiliki sakit penyakit ya, tetaplah menjaga pola makan, olahraga, berpikir. Terutama bagi orang yang baru melahirkan, saya mengingatkan, saya menasehatkan kepada kawan-kawan jangan sampai stres, jangan sampai memikirkan terlalu berat, karena penyakit itu banyak datang karena pikiran kita ya, karena kita stres. Ya, karena stres itu lebih banyak. Jadi dibawa enjoy aja lah hidup ini, dibawa happy, dibawa bawa banyak berdoa, bersyukur ya, bersyukur karena hidup ini cuman sebentar. Hidup ini hanya sementara ya, nunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya berharap kita semua dalam lindungan Tuhan, kita senantiasa sehat selalu, kita tetap berpegang teguh, kita bisa sembuh, kita bisa senantiasa sehat ya. Thank you, bye bye.